Buya Dr. Syekh Al-Dumi dan para khulafa yang berkhidmat, wabil khusus yang spesial yang ikut program suluk pada tahun ini. Semoga Allah berkahi hadirnya kita. Semoga Allah ridhai apa yang kita lakukan. Amin rabbal alamin. Ini saya di perintah Buya Aldo nih ngajar nih. Harusnya dia aja ngajar ini. Halaman berapa ya? Halaman 10 ke 11. Robito apa? Adabul murid. Adabul murid ya. Baik, mari kita baca suratul Fatihah. Nuhdiha, kita hadiahkan untuk rohani Rasulullah SAW, ahli silsilah para sahadah sufiyah aulia Allah khususan ya, khususnya karena kita suluk menggunakan manhaj mereka, sahadah ahli tariqah an-Naqsyabandiyah al-Khadijah al-Muzhariyah Surawardiyah al-Qadiriyah al-Kubriyah wa Suhrawardiyah al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Rasulina suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Wa bi sanadil muttasil Syekh Al-Arif Al-Wasil Abdul Majid An-Naqsyabandi Al-Mujaddidi qala adabul murid ma'a ikhwani. Ini harus dicatat manualnya. Ini saya terjemah saja karena tidak usah dijelaskan aneh-aneh. Adab murid sesama ikhwan. Jadi istilah ikhwan, akhi, ukhti itu istilah sufi, dipakai oleh Syekh Hasan Al-Banna, berkembang di kalangan ikhwal muslimin, diserap oleh gerakan-gerakan dakwah di Nusantara. Tapi kesannya kalau pakai akhi, ukhti, antum, ane, itu jadi enggak sufi gitu ya. Padahal itu ciri khas para sahadah sufiyah. Jadi akhi, ukhti itu istilah zawiyah. Namun hebatnya kiai-kiai di Nusantara pakai bahasa lokal. Kalau di pesantren Jawa jadi akang ya, bener gak? Akang santri, neng santri gitu ya. Kalau di MTI Candung apa Bu ya? Di Perti apa? Udah. Oh udah. Kalau di tempat lain berarti abang. Ya. Kalau di pesantren modern apa Dr. Fala? Apa ustaz? Oh ustaz. Ya. Itu di Sulawesi. Ya. Kalau kita di pesantren dulu, walaupun pesantren saya sudah mahasiswa, kita manggilnya akang. Ya, Kang. Jadi dulu Lorali itu dipanggil sama Yunal itu Kang Ali gitu ya. Baik, itu proses kearifan lokal ya. Tapi kalau diterjemah kembali ke bahasa Arabnya pakai akhi dan ukhti ya. Ada yang menarik, Abah Anom qaddasallahu sirrahu, beliau masih menggunakan istilah ikhwan TQN ya, ikhwan Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Artinya kearifan ini masih ada. Itu alhamdulillah rabbil alamin ya. Jadi apa arti ikhwan? Ikhwan plural jamak dari akhi, saudara, bro ya. Adab murid sesama sahabatnya sepengajian, semajlis. Nah, ini penting sekali, ini mulai diterapkan nanti ya. Ini bahasa sana, nanti kita coba nusantarakan ya. Hiya katsirah, sangat banyak di antaranya. Coba ditunggu ya, berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 aja. Ya, banyak tapi di antaranya. Wa huwa ahammuha, yang pertama, ayanzura ila rafiqihil faqir bi'ain tawqir la tahqir ولا يعامله إلا معاملة الصديق الرفيق أو الأخ الشقيق الشفيق ولا apa itu titiknya berapa itu? Nggak bawa kacamata, jadi saya nggak bisa lihat titiknya.
apa? Wala yankashif ya, atau yastankishu lahu aurah wala ayatatabbi'a lahu usratan fa innahu mu'aridun liwuku'i misla dhalika minhu ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau ada ya, apabila mempunyai sahabat yang berkekurangan secara ekonomi, tidak memandangnya dan memperlakukannya dengan pandangan hina, tapi bi'ainit taukir, tetap respek dan hormat ya. Wala yu'amiluhu, tidak bermuamalah ya, berkawan, bersikap dengannya kecuali dengan mu'alatus siddiq ar-rafiq, kecuali dengan cara orang yang sangat akrab ya, penuh kasih sayang, siddiq ar-rafiq ya, kawan yang akrab penuh kasih sayang ya, bahkan al-akh asy-syaqiq asy-syafiq ya, seperti saudara. Jadi kalau dia nggak makan, tanya dulu ya, misalnya, bahkan kalau dia berkeluarga, tanya anaknya sekolahnya gimana ya, kalau perlu kita tawarkan bantuan ya. Alhamdulillah kalau di Ribat ini beberapa mualim bukan karena fakir tapi karena mau cari beasiswa. Alhamdulillah beberapa ikhwan ya membeasiswakan guru-gurunya sekolah. Alhamdulillah ini sudah mulai. Kemudian untuk fasilitas guru-guru, kawan-kawan, alhamdulillah sesama ini sudah mulai ya, alhamdulillah ya. Tapi nggak perlu buat koperasi Bu ya. Wala yastakshifu ya. Tidak mencari-cari aurat, tidak mencari-cari aib, nggak ngorek-ngorek itu gimana, si anu gimana jadinya gitu. Itu masalah dia gimana, jangan pancing ya. Jadi ada seorang murid datang kepada saya, dia sadar atau tidak lisan dia dipinjam oleh syaitan ya. Mungkin dia sudah lakukan itu ke banyak guru ya, tapi orangnya ini baik, cuma dia nggak sadar. Dia nggak sadar lisan dia dipinjam karena syaitan mengalir di setiap pembuluh darah. Ini contohnya gini, Buya, saya mau tanya, Buya ini kan kasyaf. Wah, jebakan pertama. Tahu kasyaf nggak Bang Dik? Bisa menembus mata batin. Ya, Buya ini kan kasyaf. Wah, ente kalau digituin terbang kali ya. Langsung pasang badan aneh orang kasyaf ya. Buya ini kan mursyid. Naik lagi yang kedua tuh ya. Saya hati-hati aja. Tapi itu betul-betul bergejolak ya. Kalimat ini beda dengan orang yang biasa saya temui. Dia biasanya nggak begitu. Buya ini kasyaf. Apalagi kata dia? Buya ini kan mursyid. Aduh, itu tipuan sejati itu. Canggih mainnya. Saya ini tadinya berguru. Wah, dia mancing saya ngorek-ngorek mursyid dia ya. Tapi mursyid saya ini suka ngomongin Buya. Menurut Buya makom dia di mana? Nah, mancing dia ya. Saya dalam hati cuma tanya, ya Allah ya, aku harus jawab apa? Dimarahin orangnya sudah lama di dunia thariqah ya, tidak ditegur, dia akan begitu lagi besok-besoknya. Mungkin udah banyak mursyid, dia korban dia ya. Ternyata kolbu kita mengatakan cuma satu, beri dia nasihat, jangan terpancing. Akhirnya saya jawab, saya tidak kasyaf, yang mursyid guruku. Ya, aku cuma disuruh ya, dikasih surat ya kan. Nah, orang nyebut itu mursyid, itu kata orang, tapi menurut aku belum mursyid, cuma ini amanah dari guru ya. Dan kami sesama orang yang dapat amanah
Jangankan sesama guru, sesama murid pun nggak boleh buka aib. Ya. Oh, saya nanya ke dia, Buya. Pertanyaan saya, ya, seperti itu, bagaimana dan segala macam. Ternyata dia ngomongin Buya, maka saya tinggalin guru saya. Jadi dia cerita dia ninggalin gurunya karena ngomongin saya. Kan kalau ente nggak benar-benar hatinya ditanya terus, itu kepancing sudah. Pasti kepancing pasti. Ya, kok tiba-tiba ada orang datang begitu kan? Nah, akhirnya kita kasih tahu, ya, kalau kamu nanti datang lagi ke guru siapapun, jangan gunakan lagi 3 kata itu. Pertama, kamu kan kasyaf. Yang kedua, kamu kan mursyid. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Nah, jangan nanya lagi. Kenapa? Inna syaitan yajri majra, syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, ya, di lidah, ya, di telinga yang mendengar. Hati-hati. Maka majelis gosip itu majelis syaitaniyah, walaupun pakai kitab hadis, walaupun pakai kitab hakikat, ya. Makanya mohon maaf, orang yang ngaku-ngaku dulu guru saya itu, lalu kita nggak mau lagi bergumul ya, karena setiap kali datang ke dia ngajak kita gosip, ya. Ente kalau begitu nggak usah berguru, tinggalkan itu, ya. Kalau saya begitu tolong ditegur, memang dia. Kalau saya ngomongin orang, guru orang, tolong ditegur, tolong ingetin, ya. Saya nggak mau, ya. Kita nggak mau ketipu 2 kali 3 kali, ya. Al mu'min la yaqa, ya, fi hujrin wahid, ya, marratain. Ini jangan mau jatuh 2 kali. Jadi saya kalau ada orang ngajak mursyid siapa, kayak syekh siapa, mulai ngajak gunjing, kita tinggal. Ya, saya bukan menganggap dia ini orang jahat, enggak. Saya khawatir nggak sanggup nahan aja. Ya. Ya, kalau dia kan nyuruh saya tobat, jadi dia sudah dijamin lah kan. Kalau saya kan belum dijamin. Ya, kalau kita nggak perlu, ya, kita ini kan nggak ada yang jamin, ya. Ya, syukur-syukur ahli silsilah nanti memberi al-madatnya yang menyambungkan kita ke syafaat Rasulullah SAW, ya. Nah ini, ya. Dan kita minta ampun jika kalam ini bikin antum pengen ngegosip siapa ya guru. Jangan. Stop itu kalimatnya. Ini hanya contoh saja. Ya. Ini Buya Dr. Falah ada langsung penasaran ini, ya. Kullu faqir kushifa lahu syai' min uyubin nas. Fakir di sini juga berarti murid, ya. Setiap murid, ya, kushifa lahu syai'un min uyubin nas wa sahibu kasfi syaitani. Perhatikan, antum nih tersingkap aib orang lain, busuk hatinya, bahkan kepalanya kayak guguk segala macam, terus dia cerita, itu kasyaf syaitan. Kalau dia lihat, dia harus simpan dan dia doakan, fatihain orangnya. Jadi kalau nanti nih ada yang Allah izinkan lagi khotbah ngeliat khotibnya muka babi, doain dia, fatihain dia sampai berubah wajahnya di pandangan kita, ya. Karena yang rusak mungkin kita, atau emang orangnya rusak. Ada yang kayak guguk, dia teriak-teriak di atas mimbar, ya kan, bentak-bentak orang. Ngapain begitu, ya? Betul kata Nabi SAW, hadis Tirmizi, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Beberapa tanda akhir zaman apa? Irtafa'at aswatul fusaq fil masajid. Ketika suara-suara orang-orang fasik meninggi di masjid-masjid, ya, menguasai mimbar-mimbar masjid, ya. Ya, semoga ini zamannya belum, ya, tapi sepertinya sudah. Ya, antum kalau lihat, yang berceramah ini, ya, yang lillahi ta'ala itu nggak banyak. Kalau ceramah itu langsung kebersit honor, ya. Maka kita dari 2015 sekarang udah mengurangi sudah, ya, alhamdulillah. Boleh ngambil jadwal, boleh, ya, kan halal kan. Kita kalau ngisi seminar dapat honor kan halal, tapi niatnya untuk itu yang tidak halal, ya.
Kalau kita dapat fasilitas, dapat benefit, ya nih terima, jangan ditolak. Itu namanya rezeki dari Allah. Ya, la tarud. Jika engkau diberi, maka jangan tolak. Idza utita fala tarud. Jika kamu diberi rezeki oleh Allah, jangan ditolak. Nah, perhatikan lagi. Apabila ada kasyaf, jadi kalau duduk begini tiba-tiba ente mau ngintip kolbu kawan kan, kelihatan ternyata hati dia nggak benar nih, itu kasyaf syaitan. Setiap pikiran prasangka buruk itu kasyaf syaitan. Lagi zikir mikirin yang buruk-buruk itu kasyaf syaitan, ya. Apalagi berprasangka kepada guru, ya, kepada mursyid sendiri, jangankan ke guru, ke sesama murid pun itu kasyaf syaitan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yakuna miqdaman li ikhwanihi qad fi su'il adab ma'a syekh atau ma'a ahadi min ikhwani wa alla yadhkura akhahu illa bi khair la siyama ayyama taghayyuzihi minhu wa yastanbitu lahu udhran wa yusbilu ala zallatihi sitra. Jangan jadi pelopor, ya, dan kompor. Jangan jadi pelopor yang menghancurkan adab yang bagus. Ini saya heran kok ada salik bangga dia langgar adab dan menceritakannya. Kalau di hikam kok ada pemaksiat bangga menceritakan maksiatnya. Kalau di salik kok ada salik bangga dia suul adab sama khalifah thariqah murabbi. Kok bangga, ya. Dia ngerasa dengan begitu kasyaf Allah tetap turun, ya. Ilham tetap jalan. Jangan bangga. Kalau pernah terbersit begitu, minta ampun kepada Allah. Ini yang kedua, ya. Udah catat? Jangan menjadi pelopor yang pelopor yang dosa. Ya. Ada sebuah ungkapan, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubul atharat. Mukmin itu ini kalau punya kawan, kalau lagi berkawan cari yang mana? Mukmin itu menerima uzur, mencari uzur. Maksudnya apa? Kalau ada orang salah, oh mungkin karena ini. Kalau ada orang bermasalah, dia cukup mengatakan, oh mungkin orangnya lagi galau. Kalau ada khotib lagi salah, dia nggak bilang, tuh dia nggak salaman ma'ani maka begitu. Itu munafik ente itu. Kalau itu terjadi apa? Oh mungkin dia kecapean, dia kurang minum, gitu ya. Oke. Ada nih orang masuk ke majelis, langsung serobot Buya Aldomi. Ini orang soal adab, jangan, ente diam aja, biarin. Kalau Buya Aldomi diam, diamin aja. Jangan dihalangi, jangan diapain, biarin. Susut. Nah, tiba-tiba nanya, Buya, saya mau kritik Buya, misalnya gitu kan. Paling Buya Aldomi senyum aja. Dia tiap hari ngajar dikritik orang, dikritik mahasiswa dan mengkritik mahasiswa, kan udah hidup dia begitu tuh. Jangan biarin aja, ya. Jangan jadi abasa batawalla anja'ahul a'ma. Giliran orang kurang berkelas tuh kemudian datang kita tolak-tolak, ya. Maka yang khidmat kalau siapapun tamu terima. Kasih makan dulu, jangan langsung temen dengan Buya, ya. Kasih makan, kasih minum, tanya ada perlu apa. Kalau emang penting urgen sekali, Buyanya lagi bisa temuin. Kalau enggak, ya nggak usah. Tapi minta izin dulu. Seperti para sahabat minta izin jumpa dengan Rasulullah. Itu jangan salah. Pintu Rasulullah itu selalu ada yang jaga. Tidak semua orang bisa masuk. Tapi seringnya penjaga ini tetap bilang, "Gak boleh." Ntar Nabi bilang, Bilal, suruh masuk. Nah, nanti baru bilang, oke, Rasulullah. Emang kerjaan yang jaga begitu. Oh, ya itu biasa itu, ya. Tapi bil lutf, bi husnil adab, dengan cara adab yang baik, ya. Kenapa? Guru itu udah capek, ya. Masa harus ngurus-ngurusin yang begitu, ya. Itulah kenapa diribat gurunya harus banyak, karena masalah muridnya banyak.
gurunya aja banyak masalah. Mau ngurusin masalah orang dia sendiri aja gak beres ya. Kalian kan terlalu baik sangka aja sama kita ini ya. Dikira kita ini sedikit masalahnya. Enggak. Kalau benar nih ijazah yang kita terima ini, itu ijazah secara zahirnya sebagai pengganti guru, secara batinnya pewaris Rasulullah, pasti akan kena hadis asyadun nas balaan. Orang yang paling banyak diuji, ditempa Allah itu para nabi, lalu orang yang mengikuti nabi, lalu orang yang mengikuti nabi SAW. Terus kalau diterusin ya kita masuk. Ente masuk. Ente kan ikut Rasul kan lewat guru. Ya, makanya ini ente gak usah jadi mursyid untuk jadi orang wali itu. Apa kata Nabi? Al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Guru murid itu ganjarannya di sisi Allah sama. Kenapa? Guru nanti ketemu Rasul, inti diajak ketemu kan. Ya, guru diizinkan nanti ya dia mendapatkan maqamat yang tinggi karena dia mengajar, karena dia berzikir, karena dia bermakrifat. Ente kan ikutkan nanti. Dia bilang, ya Allah, dulu ada muridku, ya, dia berjuang bersamaku. Seperti Rasulullah tidak mau Nabi bukakan pintu surga, Nabi balik ke padang mahsyar. Nabi nggak masuk duluan. Kalau ente kan pintu surga dibuka langsung masuk. Karena budaya antri sudah nggak ada sudah jadi dunia. Lihat di bandara, airport, ya orang main serobot ya. Baru belakangan ini agak mulai teratur ya. Tapi boleh ke Yaman lagi sama lagi ya. Kalau ke Yaman ya, ke mana lagi? Ke Sudan, aduh, masya Allah. Ya. Dan sayangnya itu Muslim gitu. Kok Muslim begitu? Nah, inilah bedanya Islam dengan Muslim. Islam suci, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tapi orang yang mengaku berislam belum tentu tinggi karena belum pantas dia menyandang gelar Muslim. Ya, jadi jangan sebut Islam mundur, enggak. Islam enggak pernah mundur, Islam selalu tinggi. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam dan Allah Maha tinggi. Yang mundur itu orang yang mengaku Islam. Pengakuan nanti diterima Allah enggak? Makanya kita ulang-ulang setiap mau zikir asyhadu. Jadi banyak beberapa khalifah tarekat nanya saya, mursyid ya, itu tawajuhmu kok ada tambahan begitu? Ya, emang kenapa saya tanya gitu? Emang buruk? Nggak ada tuh guru-guru tua, nggak ada begitu. Ya nggak apa-apa, saya kan punya guru muda. Ya, guru tuamu nggak ada, guru muda aku ngajarin. Apa? Sebelum zikir, perbarui syahadat. Kenapa? Bagi kekasih-kekasih Allah, para ahlul irfan, ahli ma'rifat itu, iman itu boleh rusak hanya dengan khatarat. Terlintas sesuatu kita ikuti, itu merusak iman. Maka mesti diperbaharui. Asyhadu itu aku perbaharui keyakinanku, syahadatku, persaksianku, ikrarku. Mesti begitu. Jadi jangan bosan-bosan. Moga-moga kalau kita hidup tiap kali 5 waktu baca syahadat, mau zikir baca syahadat, nanti berpisah nyawa dengan badan, kalimat itu tidak lepas dari diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin, itu maksudnya. Ya. Ente istighfar, tapi di hati udah kufur nikmat, syahadatnya batal. Harus diulang lagi syahadatnya, syahadat batiniahnya. Secara zahir masih oke, Muslim, tapi secara batin kan gak terima Allah. Makanya Nabi mengatakan, apa maksud Nabi ngomong begini? Jaddidu imanakum, barukan imanmu. Berarti iman ini boleh usang, betul? Iman ini bisa jadi usang, bisa jadi apa? Kalau lawan baru expired. Itu bahasa ma'rifat. Bahasa ma'rifat itu halus, lembut. Ini bahasa al-Muhammadi. Ya, kalau bahasa hakikat nggak begitu. Ya, imanmu batal, wajib dibenerin gitu. Makanya dalam fikih, dalam syarah Fathul Bari Sahih Bukhari, ini kan kitab Sahih Bukhari ini disyarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Hafiz. Beliau ketika menerjemahkan la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'min, tidak beriman. Ini secara harfiah, la, tidak, yu'min, dia beriman. Ini terjemahannya ada dua. Kata beliau, yang pertama kamaliyah, yang kedua sihah. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka sesuatu itu untuk dirinya. Oke? Tidak ini bahasa ma'rifat, banyak rukhsahnya. Orang kalau kenal Allah kan jadi rukhsah banyak ya. Tapi kalau bahasa hakikat gimana? Kata Ibnu Hajar, sebagian ulama menerjemahkan la yasih al-iman, tidak sah iman seseorang sampai dia bisa mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka itu untuk dirinya. Ya. Sehingga ada hadis lain misalnya, sehingga aku lebih dicintai daripada semuanya, misalnya gitu ya. Ibnu Hajar membuka celah itu. Pertama terjemahan ma'rifat, yang kedua terjemahan hakikat ya. Baik. Maka ada ungkapan al-mu'min yatlubul ma'adzir. Mukmin itu selalu kalau ada orang ngomong apa bikin kita tersinggung, langsung dia ngomong, mungkin dia lagi kepikiran apa ya. Ada orang ngebut lalu kita disalib ya, kita ngomong ini, mungkin dia lagi ada hajat yang dia mau kejar, atau dia lagi mau buang hajat ya. Gitu. Mesti di ma'azir, ditakwil. Apalagi sesama pejuang ahlu sunnah, sesama pengajar tarekat, sesama pengamal zikir, sesama ikhwan di majelis ya. Jangan cari-cari kesalahan. Kalau ada kawan gak datang majelis, jangan bilang wah itu munafik tuh ya. Itu terjadi ketika Rasulullah SAW diundang oleh Ibnu Abi Maktum makan, lalu diajaklah beberapa orang makan. Setelah Rasulullah sholat di salah satu pojok rumahnya untuk menjadikan mihrab, ada sahabat ngajak gosip. Emang dari dulu orang begitu sudah ada. Mungkin orang-orang yang tadi itu tanazul itu biar. Apa katanya orang? Wahai baginda, fulan munafik. Si fulan itu munafik. Kenapa dia tidak hadir? Dia jarang ke masjid. Kata Nabi, uskut, diam. Fa innahu yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Dia masih benar persaksiannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu begitu Rasulullah menutupi aib orang. Ya. Jadi kalau ada kawan kita nggak datang ke majelis, doain aja. Ya. Kalau ada yang khidmat mungkin kurang oke, selama ini dikhidmahi orang, sekarang berkhidmat mungkin agak kaku garing gitu ya. Dimaklumi. Jangan ngomong dia ini belagu kali, khidmat dong belagu. Jangan begitu. Ya. Ini orang lagi belajar, lagi sedang mentarbiah dirinya. Ya, pelan-pelan kita. Ya, insya Allah Allah akan islah qalbahu, ya Allah perbaiki kalbunya insya Allah. Wal munafik ya trubul atharat. Kalau munafik enggak cari-cari kesalahan. Saya khawatir nih ya, ini aktivis-aktivis yang mengatasnamakan ahlu sunnah suka nyari aib-aib saudaranya sendiri. Ini jangan-jangan dia bukan ahlu sunnah, hanya mengaku-ngaku ahlus sunnah tapi sebenarnya dia orang munafik. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saya sudah menanggalkan gelar singa aswaja. Ya, mau kasih ke Bu Aldomi nggak mau dia jadi singa. Ya. Bang Dik kalian mau jadi singa ahlus sunnah? Aneh nggak mau Bang Dik. Wa minha talattuf bin nasihah, ya, talattuf bin nasihah. Kalau negur, ngasih nasihat dengan cara yang paling lembut yang kira-kira dia nggak tersinggung. Orang Jawa sama orang Padang, orang Medan, orang Melayu beda nggak cara negurnya? Beda, jangan disamain ya. Ke orang Jawa gimana Gus Hadi? Sewu itu terjemahannya apa itu? Mohon maaf. Kalau orang Padang enggak, jangan begitu bro. Nggak benar begitu ya. Itu Bu Aldomi ini kan orang terbiasa Islamnya. Jangankan sama kawan, sama guru aja. Kalau guru lagi ngajar nih, ada guru baru, langsung dikomporin sama guru sebelumnya. Terus kalau ada guru baru, kamu nanti angkat tangan, cari kesalahan dia, kasih pertanyaan. Emang dilatihnya kalau di sini Bang Dik,
Di negeri ini, di Minangkabau ini, mohon maaf ini bukan tafakur, justru ini kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya, murid diajarin kurang ajar sama guru secara pandangan orang Jawa. Tapi dalam pandangan kami, orang Sumatera, itu diajarkan pede, kritis. Ya. Coba lihat pejuang-pejuang proklamasi, siapa paling banyak, yang paling vokal? Antum deret aja orang Sumatera paling banyak, dan khususnya orang Padang. Ini tahadus bin nikmah. Tapi habis itu udah merdeka, mereka tengkar juga. Hatta ngeritik Soekarno, karena emang dia biasa ngeritik orang. Orang Jawa dikritik, ya dipinggirin sama Soekarno. Ya saya alhamdulillah diizinkan Allah berguru ke orang Sumatera, orang Jawa, orang Arab maklum, orang India, orang Persia, orang Kurdi, alhamdulillah ya, orang Maroko, orang Turki, Eropa, alhamdulillah lain-lain karakternya. Semoga Allah Ta'ala ya membaguskan akhlak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi mengatakan anzulun nas ya manazilahum, hadis Abu Dawud. Hadis ini sahih. Hendaklah kamu tempatkan orang sesuai dengan manzilahnya, sikapi orang sesuai dengan budayanya. Ya, jadi ini karena ini lintas budaya ya, antara Brunei sama Padang mungkin agak mirip ya. Malaysia, Singapura dengan Padang masih agak mirip. Tapi sama Jawa, mohon maaf kalau kita ngomongnya gak enak ya. Ada orang Papua, ada orang Sulbar, ada orang Buton. Nah, ini beda lagi. Ya, cuma kalau akhi Dr. Falah, dia orang Buton yang sudah Jawi. Ya. Kalau kakak bos orang Papua ketemu gurunya Padang, ya lengkap sudah. Tambah mantap ya. Ya semoga Allah Ta'ala membaguskan akhlak kita ya. Nah kalau ketemu kawan ya, jangan kita minta dimaklumi. Memulailah kita untuk memaklumi orang. Nah itu yang dimaksud dalam hadis, kamu tidak benar-benar beriman sampai kamu menyukai apa yang dilakukan untuk saudaramu sebagaimana itu kamu suka juga. Apa itu? Kita senang nggak dimaklumi orang? Ya, kita terenyuh nggak kalau ada orang memaklumi kesalahan kita? Terenyuh nggak? Alhamdulillah ya, dia nggak tersinggung, dia malah kemudian berbaik sangka kepadaku. Hal-hal yang tipis begini coba kalau nunggu di kamar mandi itu kan, ini udah ada kejadian belum nih? Belum, alhamdulillah. Kali ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kan hatinya lebih sensitif perasaannya dari kita ini cowok-cowok ini ya. Jangan sampai tersinggungan lagi di tempat suluk ya. Kita lagi belajar. Tapi ini Bu Yaldem ini kreatif. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak ganggu. Ditaruh anak-anak di belakang sama remaja. Nah itu ujian buat ente ya. Ya kesel nggak? Ya, ini baru suara bocil. Gimana nanti kalau yang seliweran itu rudal, kolbunya tetap tenang nggak? Itu ngelesnya begitu. Ya, jadi dulu Gusmi, ya Allah yarhamnya wa yuqaddis ruhahu. Gusmi ini punya majelis. Dulu majelisnya yang dikunci semua surau itu musola. Itu orang ratusan di dalam berebut oksigen, semua jendela tutup, suruh pakai jaket, nggak ada kipas angin, disuruh baca zikir yang mereka bisa, mau Allah la ilaha illallah subhanallah, apa aja zikir yang bisa. Kata beliau, kalian kalahkan diri kalian sendiri ya. Apa itu gerah gitu ya. Ada yang nggak kuat, beliau sudah bilang yang nggak kuat keluar. Akhirnya yang lolos ya nggak nyampe 40 dari ratusan, nggak berapa yang lolos, yang betul-betul sampai selesai. Kenapa? Kalah dengan rasa gerah, kalah dengan kesemutan ya, tidak menerima. Gimana ente mau menjadi orang radiyah mardiyah, menerima sakit badan pun belum itu. Bukan berarti kalau kita kesemutan dia diam, enggak. Kalau gerak-gerak tapi nggak usah ngeluh, nggak usah berhenti beramal, terus saja beramal. Mana ada orang sukses itu kalau gagal sekali terus mundur.
Orang sukses itu gagal sekali, dia maju lagi gagal, maju sampai ketemu. Ya, mencari dunia kita bisa begitu, masa cari akhirat nggak mau begitu? Masa ilahi anta maksudi, mencari perhatian Allah kemudian gampang ngeluh, ya, dikit-dikit ngeluh ke teman, lu pegel nggak gitu ya? Ya. Terus udah hilang pegel, zikir, khatam sudah, tapi tidak sadar bahwa dia sudah dapat berkah. Nanya teman, kamu lihat apa lagi zikir? Aku kok nggak lihat apa-apa. Emang siapa yang nyuruh kalian ngelihat sesuatu lagi zikir? Kan disuruhnya Buya apa? Sesuai perintah Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ini perintah Buya Aldom ini ya. Wahai orang beriman, belajar cintalah dengan banyak-banyak nyebut nama. 11.000 banyak nggak? 70.000 banyak? Ya, berarti nggak bid'ah dong. Ya, itu hanya cara untuk mengikat waktu supaya tidak ada sempat waktu untuk main-main. Makanya handphone kita tarik, kecuali yang lagi tugas sini. Ya. Atau yang Pak Direktur atau bos ya, nanti minta izin ke Buya, misalnya mau penggajian, ya jangan zolimin juga anggotanya itu ya. Tapi minta izin dulu. Supaya apa? Ini Buya ingin memastikan disiplin dia berzikir jalan. Kalau sudah disiplin di sini, kita insya Allah disiplin di luar. Ya Bapak Saudara yang karena Allah, kita ini diajarkan disiplin untuk ilmu dunia. Untuk mengejar dunia disiplin, berangkat jam 7 pulang. Ya, anak SD sekolah dasar jam berapa masuk? Jam 8, pulang jam 2. Ya, kalau udah SMP sekolah menengah berangkat jam 8, pulang jam 4. Begitu juga sekolah menengah atas. Kuliah juga sama. Jadi kita ini dibikin disiplin untuk ilmu-ilmu yang zahir, untuk mencapai dunia yang zahir, sehingga dapatlah Buya Aldo ini doktor, ya kan? Doktor Falah, ya. Magister, bentar lagi dokter ya, insyaallah. Ya. Doktor Falah dulu ya, Falah juga. Ini Falah Sunda sama Falah Butuan. Ini dokter juga kan ini. Mas Zaki dokter juga. Ya, belum ya? Oh, masih magister ya. Ada juga DR di belakang dari dapur. Ikhwas sekalian, kita karena melihat begini, ini enggak adil. Maka ribat berpikir ya, kalau kami bikin lagi madrasah cukup di cabang-cabang. Yang intinya ribat kajian mendisiplinkan latihan keagamaan, ma'rifatullah, ya, walaupun tidak sampai setiap hari, hanya 10 hari setahun. Hanya 10 hari setahun ente masih mikirin dunia. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kalau sakit-sakit pala dikit, udahlah minum obat aja lah ya. Nggak usah manja. Lawan itu, ridho itu. Ya, dulu yang suluk di sini dulu ada juga ulama, dia murid Syekh Sulaiman Rasuli, tapi tinggal di Jakarta. Dia punya alergi. Dia alergi selalu ke dokter. Tapi kali ini kata guru, kata Buya Kasril, gak usah, zikir aja. Tapi kamu syaratnya satu, ridho kepada Allah. Akhirnya dia zikir, dia ridho. Dia bilang, ya Allah, aku terima semua takdirmu. Mau sakit, mau senang, apapun aku terima. Dia ulang-ulang itu. Berubahlah yang tadinya sakit jadi enak ya. Badannya masih bengkak-bengkak, tapi perasaannya sudah enak. Lama-lama Allah perjalankan rohaninya. Saya nggak usah cerita yang pengalaman rohaninya. Ya, itu luar biasa. Orang umur 80 suluk. Ya, umur 80 suluk tapi badannya masih sehat. Khusus dia diizinkan jalan dari depan surau ke ujung jalan sono pagi-pagi. Karena dia harus bergerak pagi. Kalau ente cukup zikir keras dengan Buya Aldo, wah itu sudah cukup itu ya. Selebihnya aturlah ya. Jadi kalau negur kawan, negur saudara ya, at-talattuf bin nasihah ya. Wal hirs ala inqadhihi minha. Nah, kita kalau menasihati bukan untuk menghina dia. Kita kalau nasihatin orang untuk mengeluarkan dia dari karakter buruk itu menjadi baik. Gimana caranya? Mulai dari diri dulu ya, bukan karena ingin mempermalukan dia ya.
Nah, biasanya kalau ibu-ibu tuh nanya dekat lakinya, dekat Ustadz, ada orang dia ini kalau dibangunin sholat nggak mau, gimana tuh hukumnya Ustadz? Nah, itu namanya nyari ribut ente tuh ya. Ya. Ntar suaminya nanya lagi, Ustadz, apa hukumnya seorang istri tidak patuh kepada suami? Itu namanya cari ribut. Tapi Ustadz jadi tumbal ya. Ustadznya mau jawab juga ya. Apa kata beliau? Wal hirsu 'ala al-qadhi la ayyahjurahu fa inna dhalika anfa' lahu min al-hujr. Menegur dengan lembut lebih baik daripada mengisolasi ya, atau menjauhkan dirinya ya. Yang berikut nomor berapa nih? Ayyubdhil al-himmata fi musa'adatil fuqara. Ya. Ini antum kalau nggak tulis suluk nanti kita nggak ngajarin lagi loh ya. Aneh nggak ngajarin lagi karena kita nggak suka ngulang-ngulang kitab, kecuali cuma hikam sama Quran, hadis, hikam kita ulang-ulang. Tapi kitab begini saya bacanya ngajarnya sekali aja, mungkin sekali seumur hidup. Habis itu kitab yang baru lagi. Jadi nanti kalau nggak nyatet sekarang, nggak menghafalkan hari ini, nggak memahami hari ini ya, nanti contek aja punya temannya kalau temannya lagi baik. وأيبذل الهمة في مساعدة الفقراء وقضاء حوائجهم وحوائج وزاوية إن كان في زاويتهم ويقدم ذلك على جميع نوافله لا سيما خدمة المرضى المنقطعين منهم mengerahkan perhatian dan semangat ya untuk ngapain? Musa'adatil fuqara wa qada'i hawajihim wa hawaij zawiyah, membantu yang kurang ekonominya ya, baik cariin kerjaan atau bantu yang cash, mungkin dia lagi butuh makan harian ya, bahkan hawaij az-zawawiyah, atau untuk memenuhi operasional zawiyah. Zawiyah ini surau ya. Surau ini kan bukan milik guru, betul nggak? Bukan milik syekh, bukan milik khalifah, bukan milik siapa. Surau itu milik Allah, waqaf lillah, punya umat ya. Jadi kalau makanya nanti kalau ngeliat sampah, ambil aja, ini kan milik bersama ini ya. Jangan nunggu nanti aneh manggil dulu yang khidmat untuk mau aja ambil. Imam Bukhari masuk masjid, dia lihat ada sampah di masjid. Imam Bukhari, nggak ada lagi imam di atas dia dalam hadis. Ambil sampah, dia masukin sakunya. Ente lebih tinggi dari maqam hadis, enggak kan? Jadi kalau lihat sampah, ambil aja di luar di mana, cari tong sampah, masukin. Gak usah nunggu yang ya. Nanti ada masanya ente khidmat. Insya Allah ya. Misalnya baju kawan jatuh, udah baikin aja, nggak usah kemudian nunggu dia ya. Lagi jemuran ada yang jatuh, tapi kan lucu juga ente megang apa itu ya. Ya, segitiga bermuda itu ya. Atau kasih tahu dia ya, kasih tahu orangnya, barangkali begitu ya. Dan di sini apa, ini kalimatnya luar biasa ya. Yuqaddim dzalika ala jami' nawafilihi. Kalau kita punya kebutuhan kalau tambahan tuh ya, tersier, yang untuk lifestyle, kebutuhan seperti itu, lalu ada kawan kita lagi butuh, dahulukan kawan. Tapi kawan juga harus tahu diri, jangan tiap bulan minta kawan dia terus gitu ya. Dia harus punya muka juga dia. Gimana caranya? Ya berusaha dong, kerja kayak apa. Kalau nggak sanggup, ya yang disebut fakir itu di dalam bahasa Arab, orang yang punya usaha tapi tidak mencukupi kebutuhannya, itu disebut dengan fakir ya. Beberapa imam menganggap itu mudhaf taraduf, sinonim daripada miskin, tapi yang arjah indana, yang paling kuat bahwa fakir man kana lahu kasab lakin la yani yakfihi ya. Orang punya kerjaan tapi nggak cukup. Ya, jangan kemudian menghina orang. Ah, ente pemalas ya, enggak. Berapa banyak orang pemalas tapi rezekinya banyak juga. Ini karena masalah takdir dia aja, atau memang skill dia kurang, atau keberuntungan. Ya, jalan dia, mungkin dia kurang silaturahim. Nah ini
Dalam ilmu-ilmu orang Cina itu ada Feng Shui apa, saya nggak pakai gitu. Nabi kasih cara untuk menghancurkan sisi negatif dalam diri. Kita ini kan punya energi negatif. Ya, apa kata Nabi? Ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa amal yang bagus? Dengan menghancurkan energi negatif, gimana caranya? Bitalqi wajhin ala akhika muslim. Wajahmu sumringah ke saudaramu. Ya. Bukan ketawa-ketawa, senyum, ya, gampang senyum. Talq wajah itu maksudnya enggak sinis gitu. Jangan sinis. Melihat orang itu humble. Jangan memandang orang itu jabatannya apa enggak. Oh, sebegitu. Siapa tahu perempuan yang PSK itu masih ingat? Ya. Dia ternyata wali Allah hanya dengan ngasih ya minum. Kenapa? Ulama ketemu guguk malah dihina. Ya. Ini perempuan PSK ketemu anjing dikasih minum. Kiai ketemu anjing dipukul. Mana yang jadi wali ntar? Mana yang Allah undang ke hadiratnya? Ya, perempuan yang begini diampuni semua dosanya. Apa kata Nabi? Faghfarallahu dzunubaha. Allah ampuni semua dosa dia. Ya, asbab dia berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi ada cara menghapus dosa tanpa perlu bertobat dan istighfar selama dosanya tidak syirik. Apa itu? Menebar kasih sayang ke seluruh alam semesta, tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada benda-benda, ya. Jadi kalau ada semut mau lewat, ente kalau bisa nggak bunuh dia, jangan bunuh dia dulu, ya. Kalau perlu diambilin, pindahin, ya. Kecuali kecoa, ya. Kecoa boleh dibunuh, atau cicak yang ada di tempat makan, tempat sholat, itu boleh dibunuh. Kenapa? Dia agen penyakit, ya. Termasuk kalau laba-laba, kalau sedikit nggak apa-apa, dia bisa untuk menangkap nyamuk. Tapi kalau banyak, rumah inti rumah hantu, hantunya laba-laba. Ya, ini penting sekali, ya. Nah, apa kata beliau? Jika kita punya kelebihan yang bisa kita gunakan untuk ngafe-ngafe, untuk ganti-ganti handphone, untuk enak-enak segala macam. Ada saudara kita semajlis, ini semajlis dulu, baru tetangga, baru kawan yang lain, yang alumni-alumni, yang semajlis seiman dulu, yang sezikir dulu, seperguruan dulu, karena ayahanda rohani kalian satu berarti. Dahulukan mereka. Jadi secara zahir mungkin bukan saudara, tapi secara batin kalian saudara. Maka disebut ikhwan. Namanya ikhwan pasti ada konflik-konfliknya, benar? Nah, insya Allah konflik-konflik itu akan lebur kalau betul-betul nur imannya hidup, ya. Nanti jangan cari-cari kesalahan, cari mungkin maksud dia begini, dia tak bicara, tak menyampaikannya, ya. Karena ada orang pengen negur tapi kurang enak. Ada yang bantu tapi caranya gak enak juga. Bantu tapi caranya menghina, ya. Kawan saya ini ada orang miskin, masya Allah, ya, tapi gengsinya tinggi. Kalau ada orang bantu dia dengan cara nggak pas, itu duitnya dilempar sama dia, walaupun itu duit 1 M. Kalau aku terima aja. Ya, itu dia lebih mengutamakan harga dirinya. Dia lempar tuh dompet itu, apa ininya, harga diri di atas, kalau besok nggak makan. Ya, mending kan bisa jadi modal, ya kan. Besok bisa bantu orang yang bantu kita, ya. Nah, ini menarik di sini kalimatnya apa? La siyama khidmatul marda al-munqati'ina minhum. Tanpa terkecuali membantu saudara yang sakit. Nah, alhamdulillah salah satu khalifah kita di Hayatul Irsyad, saudara istrinya sakit. Saya senang, selalu terima kasih, ya, teman-teman pada berembuk bantu, ya, dan mencarikan jalan keluar tempat tinggalnya, pengobatannya. Ada yang khidmat, ada yang standby di sana. Saya dengar itu mau nangis rasanya, alhamdulillah, ya. Berarti sunnah Rasulullah hidup lagi, alhamdulillah Rabbil. Dan pastikan, ya, yang khidmat, tidak ada saudara kita majelis yang anaknya nggak makan, jangan sampai. Pastikan mereka kalau anaknya sekolah jangan sampai nggak bisa bayar. Ya, kalau sekarang sekolah kan udah nggak bayar. Paling apa, kebutuhan jajannya segala macam. Pastikan. Nah, mesti ada tim khidmat begitu, ya. Nanti di bawah Hayatul Irsyad langsung nanti, ya. Di bawah apa?
Hayatul Irsyad. Kalau yayasan itu ngurusinnya bangunan apa segala macam, filantropi, urusan-urusan yang resmi itu yayasan. Tapi khidmat pergerakan itu ada di Hayatul Irsyad. Nah, pergerakan kita di situ. Mulai yang kecil-kecil dulu ya. Mulai dari kita yang kecil dulu, siapa tahu nanti bisa berkembang, insya Allah. Nah, kalau ada kawan nggak datang ke majelis sekali dua kali, jangan kemudian munafik dia sudah dicoret dari daftar kewalian. Jangan begitu, emang ente wali ya. Inisiatif buat perwakilan ya, datangin, cari ada apa nih orang, siapa tuh dia lagi dililit sama pinjaman online ya. Di Indonesia pinjaman online lagi gila. Di Singapura gimana? Pinjaman online, riba online banyak mulai banyak kah? Mulai turun. Malaysia gimana Malaysia? Hah? Apakah pinjaman riba online sudah mulai merebak? Iya. Brunei sama? Oh, aman, negeri berzikir. Soalnya itu Brunei negeri berzikir, negeri tanpa riba lah insyaAllah. Indonesia insyaAllah bisa begitu ya, tapi 100 tahun lagi. Aduh ya, apa iklannya, Masya Allah, iklannya pakai jilbab lagi perempuan ya kan, bapaknya pakai kopiah songkok aja Pak. Nauzubillah, iklan riba online itu. Wa minha ayyunfiqa ala nafsihi wa alaihim ma fatahu Allah alaihi walau qalila wa la yakul wahdahu illa li'udhrin. Kalau di majlis ya, menafkahi diri dan mereka, maksudnya jangan gengsi, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, jangan syahih untuk beli makanan ya, untuk ngajak makan bareng, jangan ini. Sebenarnya praktek ini yang bagus ini cuma tabligh ya, itu luar biasa. Tapi mungkin nggak cocok bajunya, gayanya sama baju ente kan sukanya sarungnya batik ya kan, kalau dia sukanya baju Pakistan itu loh yang itu ya. Jadi sebenarnya hanya di penampilan. Kalau akhlak sama kita suka-suka aja ya. Walau qalila ya, berbagilah untuk diri kita dan mereka walaupun sedikitnya. Wala yakul wahdahu, kalau lagi di majlis pengen makan, jangan makan sendiri, ajak teman ya. Nah, praktekin itu. Nanti ente kalau bikin begitu barulah nyata ayat innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu benar-benar bersaudara, saudaranya lebih kuat dari saudara biologis. Wa minha, nomor 2 terakhir, alla yansa ikhwanahu minad du'a. Ini salah satu doa mustajab, mendoakan kawan sendiri. Sempat gak doain saudara? Kenapa guru itu bisa jadi guru? Salah satunya dada dia lapang. Jangankan saudara, musuh aja didoain baik. Maka di ribat tidak diijazahkan hizib nasor kecuali musim perang. Indonesia perang atau Nusantara perang ya, tapi jangan perang sama Brunei sama Singapura, Malaysia, itu bodoh namanya itu ya. Yang di Malaysia yang bikin kerajaan-kerajaan sebagian juga orang Bugis kan, orang Riau, sebagian orang Minangkabau. Cuma karena hari ini kita dibatas oleh wilayah politis ya. Yang di Brunei juga banyak zuriat-zuriat dari Sumatera, banyak kok. Ini jadi kita ini hanya berbeda negara, tapi sebenarnya secara bangsa masih satu. Jangan perang. Jadi kalau ada yang ngompor-ngomporin jangan mau ya. Kita ini kalau perang udah jelas musuhnya siapa, syaitan hakiki dengan syaitan berjasad ya. Ente udah tahu negaranya kan ya, kita jelas ya. Jangan mau dipanas-panasin untuk hal yang nggak penting ya. Dalam hal ini mulailah mendoakan saudara. Ini ada yang nanya, jangankan mengatakan asyahid, gimana? Kembali ke Libya, bolehkah mendoakan Khomeini? Ya, karena si Hussein Gaza langsung disebut Syiah oleh musuh-musuh dia karena dia mengatakan Ali Khomeini syahid ya. Karena orang-orang bilang, kan dia musuhin Buya juga. Enggak, aku nggak merasa dimusuhin. Anggap aja itu nasihat, kali ada saya yang salah ya kan ya, komentar-komentar dia.
Adapun dia kemudian ambisius, itu urusan dia dengan dirinya sendiri, dengan pergerakan dia sendiri. Kita sama-sama cinta Palestina tapi beda manhaj, ya. Kita tidak menerima, ya, perkawanan dengan kelompok yang berbeda manhaj itu. Kalau dia menerima, ya, waktu Said Hasan Nasrallah meninggalkan, dia datang juga. Jadi tambah kuat tuduhan ke dia bahwa dia Syiah. Nah, ini justru saya memuji dia untuk itu. Berarti si Hussein Gaza ini dia bisa melewati batas-batas perbedaan teologis firqah. Dia bisa mendoakan orang yang berbeda manhaj akidah tapi masih muslim. Itu keren itu, ya. Itu sesuai dengan kitab Syahrastani. Syahrastani mengatakan Syiah itu masih muslim, ya. Sesuai dengan Al-Imam, ya, siapa yang nulis lagi, Abdul Qahir Al-Baghdadi, ya, dan lain-lain sebagainya, Al-Baqillani, Asy'ari mengatakan apa? La ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak kafirkan seorang pun dari al-qiblah. Ini teman-teman, waktu kita ajak ziarah ke mana? Ke Irak kan, saya paksa sholat di masjid Syiah. Ya. Tapi dia nggak ngeliat imamnya, dia ngeliatin saya. Di belakang ngeliatin kita. Ya kita ngikut. Kenapa? Imam Subki, Ahlus Sunnah, mazhab 4, ada Ibnu Taimiyah, mazhab Hanbali, tapi dia banyak keluar dari manhaj yang ada, tapi dia masih Imam Ahlus Sunnah. Itu sepakat mengatakan apa? Ya, sahhat as-salah khalfa kulli fajirin ya barlin, ya, bal mubtadi'in. Sah solat di belakang orang jahat, orang baik, atau ahli bid'ah. Ada nggak orang musyrik solat? Kalau dia musyrik, mana lah dia sholat? Jadi justru saya apresiasi tuh dia begitu. Keren kali dia nih. Ya, kita dari dulu sudah biasa dialog dengan orang Syiah, itu udah biasa. Ya, dan saya tetap mendoakan siapapun yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohon ampuni mereka ya Allah. Di masa Rasulullah kan nggak ada istilah Syiah, semuanya umat Rasulullah. Mereka menghujat Abu Bakar. Ente buktiin aja kalau Said Hasan Nasrullah yang Libanon pernah mengatakan itu. Justru yang saya dapat dari risalah dia dan video dia, apa kata dia? Kami menentang dan melarang, memerangi siapapun Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, yang menghina Sayyidah Aisyah. Nah, itu namanya Syiah Londonia. Ya, Syiahnya dari London, dipelihara sama sono UK, dipelihara itu kan. Di UK dipelihara HT, Hizbut Tahrir, dipelihara apa? Ahmadiyah, pusatnya di sana semua. Syiah Londonia itu dari sana semua. Saya punya kawan di kampus waktu di UIN, ada orang Syiah baik-baik aja, nggak ada ngomongin Abu Bakar, nggak ada, baik-baik aja. Maka dia kalau nyebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, takiyah enggak takiyah. Saya tanya, ini kita buka-bukaan nih gitu. Ente takiyah apa bukan? Kita aja gitu ya. Enggak. Emang kita diajarin guru kita yang sekarang? Enggak. Ya, waktu kita ke Basrah ya, kita didoain, kita doain dia juga. Sorbannya dia bener. Itu yang bisa bikin sorban tandingan itu Muhammadul Fattah itu. Ya, ntar ente bikinin sorban Bon yang agak gedean ya, tapi yang ahlu sunnah. Baik, ya. Jadi kita senang kalau ada orang berjuang untuk Palestina, ya, walaupun dia mau Syiah, mau dia nggak Syiah, non Muslim aja kita bantu. Emang kalau orang tabrakan itu tanya dulu agama inti apa? Kelamaan. Ya, atau dia lagi sakit jatuh terus kita tanya, kamu mazhabnya apa? Syafi'i atau bukan? Ente Wahabi atau Syiah? Mati duluan dia. Gak begitu caranya kita bermuamalah dengan ikhwan, ya. Ini yang disebut ukhuwah insaniyah. Bang Dik, waktu kita ke Banten kita pernah bahas itu ya. Persaudaraan itu ada persaudaraan kebangsaan, persaudaraan insaniyah yang global, yang universal, ada persaudaraan iman. Nah, ini khusus persaudaraan rohani. Ya, ente gak usah khawatir, kan di luar tuh ada Illuminati, Brotherhood, apalah itu ya. Lebih mengerikan Brotherhood tarekat kali. Ya. Ya, Naqsybandi Brotherhood, Qadiri Brotherhood, Sufi, itu lebih mengerikan, lebih dahsyat pergerakannya daripada pergerakan bawah tanah Illuminati. Ini kan mereka dibesar-besarkan aja.
Nggak usah khawatir, lebih kuat ini. Selama masih ada orang baca nama Allah, nggak ditembus oleh mereka. Insya Allah. Kan mereka punya ahli-ahli spiritual juga ya. Insya Allah nggak ditembus ya. Terakhir. Setelah mendoakan apa? Ya, mendoakan saudara, bahkan musuh kita doakan. Nah, kalau guru setiap hari, setiap saat dia mendoakan muridnya. Oke, inilah beruntung kalau punya guru mursyid. Jadi kalau ada orang nanya, bolehkah saya zikir tanpa punya mursyid? Boleh, bahkan wajib. Bolehkah saya belajar tasawuf tanpa mursyid? Silakan, tapi ente nggak dapat berkah. Rasulullah ngajak berjamaah ente sendiri-sendiri. Apa yang menghalangimu bermursyid? Apa engkau lebih alim dari Imam Ghazali? Imam Ghazali cari mursyid. Mursyidnya Abu Ali Al-Farmadi mengajarkan zikir Allah di qalbu, ini yang dipakai di Tariqah Naqsybandi. Fabi Abil Hasan Al-Kharqani, Fabi Abi Ali Al-Farmadi. Ikan di silsilah kita begitu. Fabi Abi Yazid Aitayfuri, Fabi Abil Hasan Dzil Masyhuri. Ya. Fabi Abi Ali Al-Farmadi, Fa Yusuf Al-Hamdani, Ghawthil Madadi. Itu sanadnya. Jadi dari Imam Abu Yazid itu turun ke beberapa orang, kemudian ada sanad Uwaisiyahnya, Abul Hasan Kharqani dan Kusyairi punya murid namanya Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazali punya murid yang juga muridnya Abu Ali Al-Farmadi, yaitu Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani itu salah satu mursyid. Jadi ada 3 wali kutub yang menjadi guru Syekh Abdul Qadir Jilani. Hamad Ad-Dabbas yang mengatakan satakunu qutban ba'di, kamu akan jadi kutub setelahku, kata Hamad kepada Abdul Qadir Jilani. Lalu ada Al-Mukharrami, Muhammad Said Al-Mukharrami. 3 wali kutub ini mentansis kekutuban Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yusuf Al-Hamadani dia juga punya murid dengan jalur yang lain. Itulah yang menjadi cikal bakal Tarekat Naqsyabandiyah, namanya Abdul Khaliq Al-Gujdawani, sahib Khatam Khajakan. Khajakan artinya Tuan Syekh Abdul Khaliq. Khaja artinya kiai. Ya, Khatam Khajakan, khatamnya sang kiai. Kiainya Naqsyabandi namanya Abdul Khaliq. Jadi abah sepuh lah kalau di ini ya, abah sepuhnya lah. Yang imamnya adalah Bahauddin Syah Naqsyaband. Ya. Dan yang terakhir ya, setelah mendoakan mereka, bahkan mendoakannya di waktu-waktu yang mustajab ya, qiyamul lail, sujud di khataman dan segala macam. Yang terakhir, ayyattakhidha indahu ma tashtaddul hajatu ilaihi min ibratin wa khaitin wa sikinin dan lain sebagainya, li'alla yahtaj ila ariyatin syai'in minha fala yu'ayyirunahu. Itu titiknya berapa ya? Yu'ayyiru apa yu'abbiru? Oke, yu'ayyiruhu fayata'adda minhum. Baik. Ayyattakhidha indahu, memenuhi ya kebutuhan yang darurat, sandang, papan. Nah, itu daripada kawan-kawan majelis ya. Jadi ini yang luar biasa. Kenapa di Madinah itu orang-orang muhajirin waktu hijrah nggak ada yang kelaparan, nggak ada. Kenapa? Nggak perlu bikin panti, nggak perlu bikin dobe duafa, nggak perlu bikin basnas, nggak perlu di zaman itu loh. Sampai kemudian Rasulullah tubuhkan namanya Baitul Mal. Semoga basnas nanti bisa jadi Baitul Mal ya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mengatakan ya, man at'ama akhahu at'amahu Allah. Ngomong gitu loh. Siapa yang ngasih makan saudaranya, Allah kasih dia makan di akhirat. Ya. Man wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Siapa yang bantu saudaranya, Allah bantu dia. Itu sahabat-sahabat Ansar langsung mengatakan, wahai muhajirin, ini rumahku, ada kamar 1 kosong. Tinggal. Ada yang nganterin makanan, kamu nggak punya rumah ya, tapi kami punya makanan nih, kasih. Ada yang ngasih gandum, ada yang paling mengerikan apa? Dia punya istri 4. Apa kata dia? Kamu jomblo? Mau istri? Aku talak dulu 1 katanya.
Tapi ente jangan cobain begitu. Itu hanya menunjukkan apa? Menunjukkan di zaman Rasulullah sahabat itu luar biasa. Ada nggak ente yang sebegitu ya? Nggak ada ya. Nggak, jangan salah paham, gue fokus. Ya. Ala kulli hal, ikhwah fillah, adab ma'al ikhwan ya. Kalau ada yang nyakitin dia, nyakitin kita gitu. Ada yang bikin seneng dia, bikin seneng kita. Maka kalau ada sahabat kita, dia dapat proyek, seneng kita, alhamdulillah. Dia dapat kerjaan, kita seneng. Kalau dia nggak dapat kerjaan, kita cari dia kerjaan. Ya. Dia dapat pasangan, ya kita seneng. Nggak dapat pasangan, Buya Aldo siap nyariin. Ya. Betul ya? Biru. Bukan biru. Ini parah ente ngomong biru. Tasbihnya jangan di bawah. Khus as-supra. Ya, jangan tasbih, jangan taruh di bawah ya. Kita agak tinggi di atas sedikit. Kenapa? Kita jadikan simbol untuk menyebut nama Allah. Ini juga nih tadi saya lihat apa, berarti kitab ini belum perlu dibaca ya. Di sini tadi saya lihat ini Quran di bawah ya, terus ditaruh kitab di atas. Quran di bawah, kitab dalail ditaruh di atas. Itu nggak benar ya. Nggak estetik. Emang aneh butuh estetik, ente nggak perlu. Kalau Quran mushaf, kalam paling tinggi di alam ini kalam siapa? Allah. Kalau ada mushaf, teks paling tinggi teks siapa? Teksnya Allah. Maka kalau ada Quran, walaupun estetiknya teks yang dikecil di atas, betul? Nah, ente tinggal pisahin begini. Nah, kalau enggak, tetap taruhnya anggap ini Quran, taruh di atas. Jangan sampai Quran taruh di bawah. Ya. Kitab ini aja nggak boleh taruh di bawah. Kenapa? Di dalamnya ada nama Allah, nama Rasul, nama wali-wali Allah. Jangan boleh taruh di bawah. Oke? Kalau buku catatan gimana? Ya, waktu ente nulis boleh lah, nanti kalau sudah dia naik lagi. Ada bismillahnya nggak? Nggak ada? Ada, aman dah. Oke. Barangkali itu ikhwas sekalian, semoga ini bisa dipraktekkan di sini ya. Nanti semoga khalifahnya mengingatkan adab-adab masuk kamar mandi. Sudah diingatin? Ya, jangan sampai masuk pakai kaki kanan, kiri dulu. Ya, kalau masuk ke surau gimana? Kanan. Masuk ke khalwat kanan dulu ya. Mohon maaf, jangan kentut di surau. Kecuali nggak sengaja. Ya, mungkin perutnya sudah rusak lah ente ya. Ya, mungkin asam lambungnya apa. Oke, jangan bunyi lah ya. Tahan dikit lah. Ya. Kalau kecuali tidak usahakan di mana? Keluar dulu biar kembung-kembung dikit nggak apa. Nah, ini Sirrul Futuh diajarkan Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam Al-Adab yang beliau ajarkan di kitab yang diajarkan Buya Asfi. Salah satunya apa? Jangan lakukan hal-hal yang jorok di tempat khalwat, kentut ya. Kalau ngorok, mau tahu cara ngilangin ngorok? Mau? Coba lidahnya dikunci kalau tidur. Saya kalau lupa ngunci lidah pasti saya ngorok. Lidahnya dilipat. Kalau tidur insya Allah nggak ngorok. Berarti otomatis ente zikir tuh. Kasih zikir. Enggak, ini serius. Kalaupun tertidur dalam berzikir. Kalau lidahnya dikunci, itu zikirnya zikir apa? Zikir khafi. Emang kalau lagi tidur zikir lisan? Ya nggak mungkin lah. Ya, orang mau tidur pasti zikirnya zikir khafi. Dan nanti ente akan merasakan waktu tidur agak lama, rasanya cuma 4 menit. Makanya kadang-kadang ada yang tidur kita biarin. Dia sedang lagi dapat ilmu di situ. Ya, kadang-kadang bukan rebahan. Ya, Allah pendekkan waktu karena dia tidur di dalam berzikir. Itu orang lagi dikasih ilmu sama Allah, dikasih futuh bahwa Allah kalau mau rasanya 2 jam, rasanya 2 menit. Ente sudah ngorok 2 jam, tapi terasanya barusan menyebut nama Allah, kok udah bangun lagi. Dan itu sangat bermanfaat ya. Seandainya ente nanti ketiduran di pesawat atau sakit operasi, mesti ada tindakan lalu dipasang bius total,
itu nanti bermanfaat. Dan apalagi kalau sakratul maut ya. Jadi kalau mau tidur nggak ngorok, gimana caranya? Lidahnya. Nah gitu. Nah, supaya dia nggak berubah, jangan telentang. Kalau mau tidur juga miring dan kakinya didekap, ya, atau agak dilipat. Begitu Abu Yazid tidur selama 40 tahun. Ya, kalau saya nggak sanggup juga kayak Abu Yazid itu. Fatihain aja sanggup. Ya. Tapi mumpung kapan lagi ente ya 11 bulan 20 hari tidurnya di atas kasur. Kapan lagi tidur di atas Kapet. atas sajadah. Kalau sajadah soleh bener ya. Di atas kayu ini. Ya. Nah, dalam ilmu perkayuan tidur di atas kayu itu lebih sehat. Guru saya mengatakan kamu coba rasain. Tidur di atas kasur dengan tidur di atas kayu, orang rematiknya hilang. Sakit punggungnya berkurang. Kenapa? Punggungnya jadi lurus. Ya. Tadi nanti tanyalah sama ahli perkayuan dan feng shuan ya. Kita tidak menolak ilmu, siapa tahu di luar kita banyak ilmu lain yang melengkapi. Semoga bermanfaat, semoga Allah ridho. Sekali lagi kita kirim Al-Fatihah untuk pendiri surau ini, Abuya Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Beliau sebelum meninggal ngomong ke saya, setahun sebelum meninggal dan beberapa hari sebelum meninggal, mengatakan, jika aku mati, bacakan, sebut di depan namaku Maulana. Saya tanya, kenapa wahai Atuk? Saya manggil beliau Atuk. Kata beliau, karena ini gelar langsung diberikan baginda Rasulullah SAW yaqzatan, dalam keadaan kesadaran rohani. Kita nggak bilang sadar secara akli, kesadaran rohani ya. Untuk beliau, ila syekhi murabbi Syekh Maulana Muhammad Nuruddin wa usulihi wa furu'ihi wa walidina wa walidikum wa jamil muslimin wal waqifin wal khadimin wal mursyidin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah nanti besok kan ada hadiah buat antum, makan apa? Kambing ya.